Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Priyotomo. Ubuntu versi 21.10 akan dirilis pada tanggal 14 Oktober 2021. Di video ini kita akan bahas apa saja sih yang baru di Ubuntu versi 21.10 ini. Oke, langsung saja kita mulai. Pada saat booting, teman-teman akan langsung disambut dengan logo Ubuntu. Ini berbeda dengan versi sebelumnya, di mana tidak ada logo, hanya ada progress indicator dan tulisan Ubuntu di bagian bawah. Sekarang kita lihat bagian login screen-nya. Kalau kita lihat sekilas, login screen-nya masih sama dengan versi sebelumnya. Oke, kita coba login saja. Ini adalah tampilan desktop dari Ubuntu versi 21.10. Seperti sebelumnya, setiap versi Ubuntu pastinya akan memperkenalkan beberapa wallpaper baru. Kali ini, wallpapernya menggambarkan sebuah binatang berjenis lemur yang merupakan maskot untuk Ubuntu versi 21.10. Ya, bisa dikatakan wallpapernya cukup menarik, walaupun kalau menurut saya agak sedikit menyeramkan. Sedangkan untuk timnya sendiri, di Ubuntu versi ini masih menggunakan tim yang sama seperti sebelumnya, yaitu tim Yaru, tapi tentunya dengan beberapa peningkatan dan tambahan yang membuat tampilannya terlihat sedikit lebih fresh. Juga ada sedikit perubahan kecil di desktopnya. Kita lihat di versi ini, icon trash-nya tidak lagi berada di desktop, tapi dipindahkan ke bagian dock. Juga di dock, sekarang di antara icon trash dan help, ditambahkan sebuah separator. Fungsi dari separator ini adalah sebagai pembatas antara aplikasi yang dipin di dock dengan aplikasi yang tidak. Misalnya kita coba buka sebuah aplikasi yang tidak dipin, misalnya text editor. Karena aplikasi text editor ini tidak kita pin di dock, maka ikonnya akan ditampilkan di bawah separator. Sekarang kita lihat ke bagian launcher. Di versi yang terbaru ini, icon-icon dari aplikasi yang terinstall disusun secara horizontal. Nah, seperti ini. Di mana sebelumnya penyusunannya dilakukan secara vertikal. Selain itu, workspaces atau virtual desktop sekarang dapat diakses melalui launcher. Bisa dikatakan ini merupakan ide yang bagus, karena sekarang pengguna dapat langsung membuka aplikasi ke workspace yang diinginkan. Misalnya kita coba drag aplikasi kalkulator ke sebuah workspace, lalu kita drag aplikasi lainnya, misalnya text editor ke workspace lainnya, maka secara otomatis Ubuntu akan membuka kedua aplikasi tersebut di dua workspace yang berbeda. Dan seperti biasanya, selain lewat launcher, workspace juga dapat diakses lewat bagian activities. Hanya saja bedanya sekarang, kontrol untuk mengakses workspace ada di bagian atas, sedangkan sebelumnya ada di bagian samping kanan. Sekarang kita lihat ke bagian settings. Pertama, kita buka bagian background. Ini adalah wallpaper yang disediakan di versi 21.10. Setiap versi memang selalu menawarkan set wallpaper yang berbeda-beda. Oke, kita coba beberapa wallpaper yang tersedia di sini. Yang ini bertemakan luar angkasa, tampilannya jadi seperti ini. Oke. Yang berikutnya bertemakan hutan. Oke, cukup menarik juga. Dan berikutnya, ini adalah wallpaper default-nya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian appearance. Yang menarik di versi terbaru ini, hanya tersedia dua pilihan untuk Windows Color, yaitu Light dan Dark. Sekarang sudah tidak ada lagi pilihan standar yang merupakan gabungan antara theme Light dan Dark. Kita coba aktifkan theme Dark-nya. Seperti ini hasilnya. Oke, kita kembalikan lagi ke theme Light. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian About. Teman-teman bisa lihat di sini versi GNOME yang digunakan di Ubuntu 21.10 adalah versi 40.4. Sedangkan versi sebelumnya masih menggunakan GNOME versi 3.38.5. Satu hal yang agak kontroversial di versi 21.10 ini
Di versi ini, Ubuntu menggunakan Firefox versi Snap, bukan lagi versi natif seperti sebelumnya. Banyak pengguna yang memprotes keputusan ini karena versi Snap lebih lambat jika dibandingkan dengan versi natif. Kita coba lihat perbandingannya. Bisa dilihat di sini, waktu diperlukan untuk membuka Firefox di Ubuntu 21.10 untuk pertama kalinya, 3 kali lebih lambat jika dibandingkan dengan versi 21.04. Tentunya tidak mengherankan jika banyak pengguna yang memprotes keputusan ini. Tapi jangan khawatir, waktu untuk membuka Firefox untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya jauh lebih cepat dan juga tidak berbeda jauh antara versi Snap dan versi natif. Sekarang kita coba lihat Ubuntu software-nya. Sama seperti sebelumnya, ketika dibuka untuk pertama kali, Ubuntu software akan mendownload katalog, rating, dan informasi-informasi lainnya. Kita tunggu saja. Oke, sudah selesai. Tampilan Ubuntu software-nya bisa dikatakan masih sama dengan versi sebelumnya. Kita coba buka bagian Art and Designs. Sepertinya list aplikasinya belum terdownload sehingga masih kosong. Oke, kita coba lihat bagian lainnya. Oke, masih kosong juga. Masalah ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Ubuntu versi yang terbaru saja. Di Ubuntu versi sebelumnya, Ubuntu software juga membutuhkan waktu yang cukup lama sampai semua data tersedia. Oke, sekarang kita coba fitur search-nya saja. Kita akan coba search sebuah aplikasi, misalnya kita search aplikasi Steam. Oke, Steam-nya ada di sini. Sekarang kita coba buka. Untuk menginstal aplikasi caranya masih sama dengan versi sebelumnya. Teman-teman tinggal tekan saja tombol install. Satu hal yang menarik di versi 21.10 ini, walaupun masih menggunakan GNOME versi 40, ternyata sebagian aplikasinya sudah di-upgrade ke versi 41. Salah satunya adalah aplikasi kalender. Kita coba buka aplikasi kalendernya. Kalau kita lihat di bagian About, nomor versinya sudah 41, bukan lagi versi 40. Berikutnya kita akan install sebuah aplikasi yang bernama NeoFetch untuk melihat spesifikasi dari Ubuntu 21.10. Kita buka terminal dari launcher. Ketik sudo apt install NeoFetch. Oke, kita jalankan NeoFetch-nya. Bisa dilihat di sini, kernel yang digunakan adalah versi 5.13, sedangkan sebelumnya menggunakan kernel versi 5.11. Untuk penggunaan memori sendiri, bisa dikatakan kurang lebih sama dengan versi sebelumnya. Di Ubuntu versi 21.10, penggunaan memorinya terlihat lebih besar, karena tadi kita sudah membuka banyak aplikasi. Sedangkan di Ubuntu 21.04, program NeoFetch-nya saya buka sesaat setelah login. Tapi jika kita tes pada saat bersamaan, penggunaan memori antara versi 21.10 dan versi 21.04 bisa dikatakan relatif sama saja. Sekarang kita coba matikan komputernya. Sama seperti saat booting, logo Ubuntu juga akan ditampilkan pada saat proses shutdown. Oke, demikian review singkat saya tentang Ubuntu versi 21.10. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.